Selamat datang di pertemuan kedua teori ekonomi mikro. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah pokok ilmu ekonomi. Jika kita membahas mengenai masalah pokok ilmu ekonomi, kita akan terbagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ilmu ekonomi tradisional dan masalah pokok ilmu ekonomi modern. Kalau kita berbicara masalah pokok ilmu ekonomi tradisional, kita akan hanya membahas bagaimana sih cara memproduksi suatu barang. Bagaimana sih kita ini sebagai manusia bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Misalkan di era bercocok tanam, bagaimana sih cara bercocok tanam agar kebutuhan pangan kita terpenuhi. Ini saja masalah pokok mengenai ilmu ekonomi secara tradisional. Tetapi kita hidup di era modern. Kita akan membahas mengenai masalah pokok ilmu ekonomi. Terdiri dari 3 hal, yaitu what, how, dan for whom. Kita bahas yang pertama. Masalah pokok yang pertama adalah what. Bagaimana barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak kita memproduksi. Ini menjadi masalah pokok yang pertama. Barang apa sih yang akan kita produksi dan berapa banyak yang harus kita produksi. Masalah ilmu ekonomi yang kedua adalah how. Bagaimana cara memproduksinya? Apakah dengan cara A, apakah dengan cara B, dan apakah dengan cara C. Dan yang ketiga adalah untuk siapa barang ini akan diproduksi. Untuk siapa barang dan jasa yang akan diproduksi oleh kita. Sehingga kita membahas mengenai dari awal sampai akhir. 3 kata sederhana tapi bisa dibahas dengan berbagai macam bidang. What, how, dan for whom. Yang kedua, pembahasan di pertemuan kedua adalah sistem perekonomian. Sistem perekonomian dibahas dalam teori ekonomi mikro ada 4. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, yang kedua adalah sistem ekonomi komando, yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal, dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Kita berbicara yang pertama mengenai sistem ekonomi tradisional. Kalau berbicara masalah tradisional, tentu masalah yang dipecahkan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu, hanya seperti itu. Beda dengan sistem ekonomi komando. Masalah-masalah ekonomi diserahkan atau ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Ini yang dinamakan dengan sistem ekonomi komando. Beda lagi dengan sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal. Keputusan-keputusan ekonomi diserahkan kepada individu-individu. Yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Ketika kita berbicara sistem ekonomi campuran, maka kita mencampurkan adanya antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Yang ketiga yang akan kita bahas dalam pertemuan kedua adalah pola kegiatan ekonomi. Pola kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu pola perekonomian subsisten dan yang kedua adalah pola perekonomian uang. Kalau kita berbicara mengenai pola perekonomian subsisten, maka produksi itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan individu atau rumah tangga yang memproduksi tersebut. Dan jika mereka memerlukan barang-barang atau jasa yang tidak bisa mereka produksi sendiri, maka sistemnya berupa sistem barter. Ada di beberapa belahan dunia masih menggunakan sistem perekonomian atau sistem perdagangan secara barter. Yang kedua adalah perekonomian uang. Kalau berbicara uang berarti di sini ada alat tukar untuk mendapatkan sesuatu. Dalam sistem perekonomian uang
yang menjadi ciri khas adalah spesialisasi dalam sebuah perdagangan. Jadi sebuah rumah tangga produksi pasti akan memproduksi masing-masing barang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keahliannya. Jika mereka butuh produk yang lain yang mereka tidak produksi, maka ada uang sebagai alat perantara untuk membeli barang yang mereka tidak produksi. Ini saja yang kita bahas pada pertemuan kedua dalam teori ekonomi makro. Semuanya nanti akan terjelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai kurva keseimbangan, mengenai bagaimana pasar dimulai dari perdagangan sempurna, monopoli, oligopoli, monopolistik, semuanya akan terjelaskan secara satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.